mantan dari Jawa Pos, mantan dari waktu saya di parlemen bagian media, mantan dari jurnal nasional. Jadi batalion lama kita berkumpul gitu, itu mau melakukan apa yang bisa kita lakukan kepada Anies, kira-kira gitu. Dan dari yang saya lihat itu bahwa pemerintahan Anies ini sangat timpang sekali. Kalau mencari yang buruknya banyak sekali, tetapi ketika yang kebaikannya itu sangat sulit. Nah, di sini kami di KPA itu mendedikasikan diri menjadi alat untuk informasi apa saja dari A sampai Z tentang Anies Baswedan, tentang kepemimpinannya, sehingga kami asumsikan nanti ini bisa digunakan oleh teman-teman relawan ketika menjelaskan kenapa harus Anies ketika mereka terjun ke masyarakat. Jadi walaupun saat itu relawannya belum ada, tetapi kita udah berpikir bahwa pasti simpatisannya Anies banyak banget gitu. Dan itu saya rasakan ketika melakukan perjalanan ke daerah. Dan jadi di situ maka perkembangannya terakhir kemudian ke sini, maka KBA News selain dari melakukan, merekam, mencatat, melaporkan reportase tentang kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh banyak banget simpul, mungkin ada 1.500 simpul relawan Anies Baswedan ya saya kira gitu. Dan kita tahu bahwa relawan ini bersama simpatisannya itu adalah aset terbesar Anies Baswedan menurut kami. Karena Anies tak punya partai politik, dia tidak punya oligarki, dia tidak punya 9 naga, dia tidak punya apa-apa di situ. Yang dipunyainya adalah Dantes. Dan ribuan, mungkin ada ratusan ribu dan jutaan lagi relawan-relawannya gitu. Nah, ini yang menurut saya, menurut kami di KBA yang perlu, itu satu. Dan yang kedua, bahwa apapun kegiatan dari kerelawanan ini kita akan muat supaya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, bagi relawan ataupun bagi simpatisan yang ada di seluruh Indonesia ini. Alhamdulillah kemarin itu sampai kalau kegiatan Anies tembus sampai 800.000 per hari pembacanya. Ya, itu karena ya tadi itu kegiatan kerelawanan. Dan kami juga melakukan anti jurnalis, biasanya jurnalis kan waktu doktrin. Saya dulu di Jawa Pos ya, angkatan 90, saya tahun 90. Itu selama 15 tahun Jawa Pos, itu doktrinnya itu adalah wawancara orang tak kenal. Kemudian itu bagian apa ya, komunikasi kita orang terkenal ke tokoh dan sebagainya. Kalau kita di KBA ini tidak, kita ratakan sama itu dari tokoh besar maupun di tokoh kecil. Sampai kemudian kita wawancara, itu misalnya pedagang bakso yang dia fanatik dan dia berdoa untuk Anies Baswedan. Dan kemudian juga ada tukang es degan juga melakukan hal yang sama dan mensosialisasikan Anies ke saudara-saudara. Itu juga kita muat cerita-cerita itu. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh besar saja gitu ya. Jadi yang kita muat bukan hanya kayak Laude Basir atau Dibo gitu atau siapa itu ya, tokoh-tokoh Bang Lukman semua di sini. Enggak, tapi juga termasuk yang no name lah gitulah di dalam ketokohan. Karena apa? Di dalam framing kita ingin bahwa ketika orang Sumatera Barat dia baca ini, lihat tukang es doger aja di sana bisa mendukung kepada Anies Baswedan, kita ini kok enggak, kira-kira begitu. Kalau di KBL pasti bahwa kita mengharamkan yang hoax. Nah, kemudian kawan-kawan semua sharing sedikit. Tadi saya ada di dalam diskusi yang mengatakan bahwa keluhan dari orang-orang kecil, mungkin ini informasi yang bermanfaat bukan buat teman-teman relawan karena yang berada di lapangan ya, yang mengatakan bahwa siapapun presidennya, kami tetap aja tukang kacang, kami tetap akan miskin, kami tetap tidak akan berubah nasib kami. Kami yang bertanya itu adalah relawan, maka saya jelaskan, saya bilang begini, kenapa tidak sampean katakan bahwa kalau Anies menjadi presiden pasti situasi akan berbeda. Anies adalah seorang, kalau misalnya kita sepak bola, saya senang sepak bola. Ketika Liverpool memasukkan Darwin Nunes, langsung tercetak 2 gol dan menang. Game changer. Anies adalah game changer untuk bangsa ini. Anies adalah game changer untuk negara kita ini akan kemajuan. Kenapa bisa demikian? Bukan sekadar kata-kata.
coba kita lihat ketika Anies melakukan, saya ada contoh ya. Anies berpikir bahwa nutrisi otak itu akan jalan kalau misalnya perutnya kenyang. Sementara ya sarapan, boro-boro sarapan, ya kan, itu makan siang aja mau makan sore malam aja agak-agak dirapal dikit gitu ya. Jadi apa namanya, lunar kada ya, lunch and dinner gitu ya. Tapi kalau brunch itu ya. Nah tapi itu yang dialami oleh Anies. Coba kita tahu data yang menunjukkan bahwa fakta ya, ada program sarapan untuk anak-anak DKI gitu ya. Nah semua anak DKI yang kurang mampu itu bisa makan, bisa sarapan, dan kemudian yang masakan adalah ibunya, sehingga ada sisa uang di situ lagi. Coba itu luar biasanya Anies, ya kan? Apa itu bukan game changer? Kemudian lagi kita lihat, ketika Anies datang, Jakarta kota termacet nomor 3 di dunia. Ketika Anies pergi, udah menjadi nomor 46 termacet di dunia. Berubah Jakarta kan? Game changer. Jadi saya bilang, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kita akan begini-begini, saya tidak. Sekarang nih, coba lihat ya, Mas Lukman, coba perhatikan Mas Lukman, ini keluhan saya juga ya. Begal di Siantar, begal di Medan, begal di Ujung Pandang, begal di Jakarta, di mana-mana ini sudah menjadi semacam fenomena nasional, tragedi nasional boleh kita bilang. Tapi kemana rakyat akan mengadu? Tidak ada. Ya kan, semua ini bukan urusan Kapolsek, bukan urusan Kapolres atau kita tingkatkan menjadi urusan struktur, no gitu. Tapi kalau ada Anies, saya percaya bahwa persoalan ini akan diseriusi. Ya kan, soal-soal yang sederhana apa gitu, apalagi menyangkut nyawa, pasti akan disolusi. Sehingga Anies akan menjadi game changer nanti. Dia akan mengubah permainan bangsa ini, mengubah wajah bangsa ini nantinya gitu. Ya. Terus kemudian ada tulisan dari Mas Ibi, kamu mau dapat apa, kamu mencari apa, itu bagus banget saya kira gitu. Itu kalau misalnya kita relawan simpatisan ini, kita berpikirnya seperti itu gitu. Kita berpikir tentang jutaan orang, berpikir tentang 275 nasib bangsa ini, bukan berpikir tentang nasib Ramadan Pohan, nasib Dantes, nasib Angger, atau nasib siapa-siapa. Enggak, orang per orang, enggak. Kita Pak Rangkuti, kita berpikir tentang semua orang Pak, gitu ya. Lebih banyak, itu lebih penting lagi. Kita udah makan 3 kali udah cukup, tetapi masih banyak saudara kita yang masih miskin, masih banyak saudara-saudara kita yang keadilannya dirampas. Nah, disinilah saya bilang, saya percaya, saya punya keyakinan Anies mampu melakukan itu gitu. Ketika dia Jakarta kan sudah jelas tuh, ya, track recordnya udah jelas. Saya pernah kritik Anies, dia cerita sama saya soal tentang ada gereja yang 40 tahun bermasalah tidak muncul, IMB-nya tidak ada, 40 tahun bayangin. Ada berapa gubernur yang ada di situ gitu ya. Tetapi tidak ada wartawan. Ada tim komunikasi itu mendokumentasi kerja gubernur, beda. Kalau misalnya wartawan itu adalah untuk publik, gitu ya. Anies menurut Anies ini yang menarik bahwa ketika kita bekerja, kau pikir tuh masyarakat suka melihat ada wartawan untuk bekerja, oh ini tuh expose gitu. Nah ini. Sementara kita tahu para capres lain membutuhkan kosmetik, membutuhkan gincu untuk mempercantik mereka gitu. Tapi Anies tidak lakukan itu. Anies adalah pemimpin yang genuine, yang apa adanya seperti itu, natural begitu ya kan. Nah, apakah orang itu tidak kita dukung? Pernah seorang pendeta mengatakan kepada saya, Bang Pohan, kalau tidak kita dukung si Anies, katanya, ya kan, apa pertanggungjawaban aku nanti, katanya gitu. Sebagai seorang Kristiani, saya harus membuat kebaikan. Ya cuma fakta itu jelas gitu ya. Nah, itulah sebabnya ketika ada yang program dari Mas Iping, Mas Yuki dan kawan-kawan ini memang akan menjadi mempersatukan kita semua. Bolehlah unek-unek ataupun apa itu kita lakukan di sana. Dan kita dari KBA News siap melakukan ya kerjasama, kolaborasi atau apapun namanya ya demi untuk memenangkan Anies Baswedan. Kan kita itu ada 3 ya. Kata Anies itu 1, bertemu dengan Anies foto-foto. Kedua itu adalah menghadirkan Anies setiap kegiatan. Yang ketiga adalah memenangkan Anies. Yang diperlukan adalah yang ketiga ini gitu. Itu sampai saya pernah lakukan
kakak saya pengen ketemu sama Anies, saya larang. Dia Jakarta enggak, kita bilang gitu. Nanti kalau udah jadi presiden, loh kok bisa gitu? Nanti kalau udah presiden udah banyak kegiatan. Enggak, saya pastikan bisa ketemu kalau udah presiden. Kenapa? Kalau belum presiden kita sibuk foto-foto gitu ya. Dan kemudian akhirnya apa? Ya kepada biarlah orang banyak itu yang untuk foto-foto itu dan perlu ya kan untuk memotivasi